Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Rai. Apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, di video kali ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3 dan 4. Menulis cerita dari gambar untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat membantu kita untuk membuat cerita dari gambar. Nah, langkah yang pertama yaitu amati atau perhatikan gambar dengan saksama. Saksama itu artinya dengan teliti atau dengan cermat. Setelah itu, tulis atau buat kalimat yang sesuai dengan gambar. Selanjutnya, susun kalimat-kalimat yang sudah dibuat menjadi cerita yang baik. Atau kita juga dapat membuat daftar pertanyaan dari gambar dengan menggunakan kata tanya seperti apa yang mereka lakukan, siapa saja yang ada dalam gambar, di mana mereka, dan sebagainya. Setelah dibuat daftar pertanyaannya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi sesuai dengan gambar yang akan kita buat cerita. Nah, setelah itu kita susun kalimat-kalimatnya menjadi cerita yang baik. Nah, pada saat menyusun kalimat, kita juga dapat menambahkan atau memperbaiki kalimat agar ceritanya menjadi semakin baik. Nah, mari kita perhatikan contoh. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar ini masih belum berurutan atau masih acak. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyusunnya menjadi sebuah cerita, tentunya kita harus mengurutkan gambarnya dulu. Nah, dari gambar yang ada ini, ada 4 gambar ini, kira-kira gambar mana yang pertama atau yang paling duluan? Ada gambar 2, setelah gambar 2, gambar 1, setelah itu gambar 4, dan gambar 3. Nah, jadi urutannya adalah 2, 1, 4, 3. Setelah kita mengurutkan gambarnya dengan baik, dengan benar, sekarang kita tulis kalimat sesuai gambar. Nah, sekarang kita perhatikan gambar 2. Karena kita mau membuat kalimat di gambar 2, lihat. Ada beberapa anak sedang bermain bola kasti. Nah, jadi Pak Rai membuatnya seperti kalimat ini. Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Nah, anak-anak dalam membuat cerita, nama orang yang ada dalam gambar itu anak-anak bebas membuatnya. Yang penting namanya sesuai. Jangan gambarnya anak laki-laki, tetapi namanya nama anak perempuan. Ya, harus disesuaikan. Nah, kira-kira untuk gambar 2, kalimat yang akan kita buat adalah Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Jika sudah, sekarang kita amati lagi gambar yang pertama, gambar 1. Nah, kita buat kalimatnya. Siti membantu temannya yang terluka. Lanjut, gambar keempat. Ini gambar 4 kita amati. Kita lihat apa yang ada dalam gambar. Nah, ada Siti sedang membantu temannya menuju ke UKS. Atau kita buat Siti membantu temannya pergi ke UKS. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu di UKS Siti mendapat pertolongan dari petugas UKS. Atau kita buat teman Siti diberi obat luka di UKS. Nah, 4 gambar ini sudah kita buat kalimatnya. Sekarang kalimat-kalimat yang sudah kita buat ini akan kita susun menjadi sebuah cerita yang baik.
Nah, ingat, pada saat menyusun kalimat, kita dapat menambahkan atau memperbaiki kalimat-kalimatnya supaya ceritanya menjadi semakin baik. Nah, kita baca dulu dari urutan gambar. Siti bermain kasti bersama teman-temannya. Siti membantu temannya yang terluka. Siti membantu temannya pergi ke UKS. Teman Siti diberi obat luka di UKS. Nah, jika kalimat-kalimat ini langsung digabungkan menjadi cerita, tentu ini belum terlalu baik, belum terlalu bagus ceritanya. Jadi Pak Rey membuatnya menjadi seperti ini dengan beberapa penambahan, ada tambahan kata-katanya. Jadi Siti dan teman-teman sedang bermain kasti di lapangan. Tiba-tiba ada temannya yang terjatuh dan kakinya terluka. Siti datang membantu temannya yang terjatuh itu. Kemudian Siti membantunya untuk pergi ke UKS. Di UKS, teman Siti diberi obat luka oleh petugas UKS. Jadi, cerita yang sudah kita susun ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan hanya kalimat-kalimat ini. Nah, jadi boleh ditambahkan atau diperbaiki kalimatnya sehingga menjadi cerita yang lebih bagus, lebih baik. Oke, kita coba dengan contoh yang lain. Nah, kalau contoh yang sebelumnya, contoh yang tadi ada 4 gambar yang masih belum berurutan. Sekarang kita coba dengan 1 gambar. Nah, untuk membuat cerita dari 1 gambar ini, kalau anak-anak sudah lancar, itu lebih bagus. Tapi bagi yang masih kesulitan, kita dapat menggunakan bantuan kalimat tanya. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaan dari gambar. Siapa yang ada di gambar? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Di mana mereka melakukan kegiatan itu? Apa manfaat kegiatan tersebut? Nah, ini contoh kalimat tanya yang Pak Rey buat setelah melihat gambar. Jadi tidak harus sama seperti yang Pak Rey buat kalimat tanyanya. Silahkan nanti kalau anak-anak mendapat tugas untuk membuat cerita, lihat dulu gambarnya, amati gambarnya, kemudian buat kalimat. Bisa dengan bantuan menggunakan kalimat tanya seperti ini. Nah, setelah kita membuat kalimat tanyanya, sekarang kita jawab. Jawab sesuai dengan gambar. Nah, di sini Pak Rey membuat nama Joni. Jadi anak-anak nanti juga ketika membuat tugas, nama tokoh ceritanya bebas. Yang penting sesuai. Seperti yang Pak Rey bilang tadi, jangan anak laki-laki diberi nama anak perempuan. Oke, siapa yang ada di gambar? Joni dan teman-temannya. Jadi yang ini Joni. Nah, yang lainnya teman-temannya. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Membersihkan lingkungan atau mengumpulkan sampah, menyapu. Di mana mereka melakukan kegiatan itu? Di halaman sekolah. Nah, di sini juga mau di halaman sekolah, mau di halaman rumah, sesuaikan dengan gambarnya. Apa manfaat kegiatan tersebut? Lingkungan menjadi bersih, kerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, setelah mendapat jawaban-jawaban ini dari memperhatikan gambar, kita dapat menyusunnya lagi menjadi sebuah cerita yang lebih baik. Nah, dengan bantuan jawaban-jawaban ini kita dapat membuatnya. Nah, kalau ini kita langsung jadikan cerita,
itu belum terlalu bagus. Misalnya Pare bacakan, Joni dan teman-temannya membersihkan lingkungan di halaman sekolah. Lingkungan menjadi bersih, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Sudah menjadi sebuah cerita tapi belum terlalu bagus. Nah, dengan perbaikan kira-kira Pare membuatnya menjadi seperti cerita ini. Joni dan teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah ke tempat sampah. Setelah mereka bekerja, lingkungan sekolah menjadi bersih. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, itu tadi cara membuat cerita dari gambar. Oke, kita lanjutkan. Persamaan arti kata. Persamaan arti kata adalah kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Persamaan arti kata disebut sinonim. Nah, berikut beberapa contoh persamaan arti kata. Teman sama artinya dengan kawan. Membantu sama artinya dengan menolong. Regu sama artinya dengan kelompok atau tim. Menghormati sama artinya dengan menghargai. Bahagia sama artinya dengan senang, gembira. Sedih sama artinya dengan duka. Pintar sama artinya dengan cerdas. Kerja bakti sama artinya dengan gotong royong. Nah, itulah tadi beberapa contoh sinonim. Dan masih banyak lagi contoh sinonim yang lainnya. Oke. Membuat kalimat dengan kosakata yang ditentukan. Nah, membuat kalimat ini tidak sulit jika kita tahu arti kata yang akan kita buat menjadi kalimat. Nah, ketika membuat kalimat dari kata yang ditentukan, kalimat yang dibuat harus baik dan dapat dimengerti. Contohnya, buatlah kalimat dengan kata harga. Nah, jika kita sudah tahu arti harga, akan lebih mudah untuk membuat kalimatnya. Harga artinya nilai barang yang ditentukan dengan uang. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, ibu membeli harga sayur yang mahal. Contoh yang kedua, harga semangkuk bakso Rp15.000. Nah, di sini ada dua contoh. Ada contoh yang baik, ada contoh yang belum baik atau belum tepat. Dari dua contoh di atas, mana kalimat yang baik? Nah, yang baik dan benar adalah contoh yang kedua. Jadi, kembali lagi, ketika membuat kalimat yang dibuat harus baik dan dapat dimengerti. Nah, untuk contoh yang kedua, harga semangkuk bakso Rp15.000. Nah, ini sudah baik sekali dan kita bisa mengerti dengan kalimat ini. Berbeda dengan kalimat yang nomor 1 atau kalimat pertama, ibu membeli harga sayur yang mahal. Berarti bukan sayur yang dibeli ibu membeli harga. Nah, jadi sangat penting sekali untuk membuat kalimatnya dengan betul. Meskipun di dalam kalimatnya sudah ada kata harga, tetapi jika kalimatnya belum baik dan sulit untuk dimengerti, nah itu berarti kalimat yang dibuat belum tepat. Nah, oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya dapat membantu anak-anak belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi orang tua dan dengarkan apa yang disampaikan orang tua. Sekian dan terima kasih.